Sebagian besar dari ratusan anjing yang diduga akan dijagal di Solo adalah hasil curian. Penyergapan ini pun juga disebut sebagai kasus terbesar selama ini. Bagaimana sebenarnya rantai bisnis jagal anjing untuk konsumsi ini? Kita bahas bersama dengan Mustika Chandra, Koordinator Lapangan Dog Meat Free Indonesia. Mbak Mustika, selamat sore. Selamat sore. Mbak Mustika, saya harus tanya kepada Anda terlebih dahulu, pandangan Anda masih melihat kasus ini terjadi secara nyata. Seperti apa? Apa yang Anda sayangkan? Ya, dari kami pegiat pencinta hewan, kami sangat prihatin sekali dan sangat ini kasus yang berjalan terus di Indonesia, bahkan sudah menjadi sorotan di seluruh dunia ya, yang mana perdagangan daging anjing di Indonesia ini sampai hari ini bukannya semakin menurun tapi semakin berkembang gitu. Ya kami sangat prihatin gitu, menyesalkan juga gitu. Baik, Mbak Mustika, dengan ditemukannya ada ratusan anjing kemarin di dalam mobil box, sudah 10 tahun bahkan dilakukan oleh satu oknum saja yang diketahui ini. Bagaimana Anda melihat bisnis ini? Untuk bisnis ini, dari pengamatan kami yang sudah kami lakukan juga dari tahun 2017, itu ratusan anjing ini berjalan sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan tidak ada penindakan dari dinas yang terkait dikarenakan adanya regulasi yang kurang untuk menekankan kepada pedagang-pedagang ini. Ya bagi kami ini suatu buat kami yang pencinta hewan itu sangat terduga, sangat kita menyesalkan dan sangat buat kami itu pukulan yang mana kami ingin menindakin lebih ke dalamnya tapi kami tidak bisa dikarenakan regulasi yang saat ini. Oke, kalau Anda menyatakan regulasinya kurang, artinya regulasi yang sudah ada selama ini terkait dengan pangan juga yang melarang daging anjing untuk dikonsumsi, kemudian ada peraturan daerah dan segala macamnya. Ini pengawasannya juga sangat kurang begitu, Mbak Mustika? Iya, betul. Karena perdagangan ini kan juga dari dinas-dinas terkait kan tidak bisa melakukan secara pengamatan 100%. Karena mereka pedagang-pedagang ini juga cara perdagangnya itu mereka memain online dan bahkan tersembunyi gitu, sudah tidak terang-terangan gitu. Jadi pemerintah juga mengalami kesulitan, bahkan masyarakat ini yang dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan info. Gitu. Baik. Jadi kami mengharapkan nanti untuk ketegasannya di pidananya. Karena yang mana saat ini pidana yang kita pakai berdasarkan dari kesehatan dan peternakan. Itu untuk undang-undang yang kita pakai itu semuanya masih berbentuk ticketing dan teman. Baik, sebetulnya kasus ini juga sudah pernah kita ketahui mengagetkan masyarakat di Tomohon waktu itu, kemudian sekarang terbuka kembali. Sebetulnya permintaan dan pengadaannya hingga tahun ini, daging anjing untuk dikonsumsi, apakah memang semakin meningkat? Bagaimana Anda melihat daerah-daerah yang permintaan dan pengadaannya cukup besar untuk daging anjing konsumsi ini? Ya, terutama saya menyampaikan permintaan perdagangan daging itu yang lebih besar dari pengamatan kami ternyata di daerah Solo Raya, yang mana perdagangan di sana langsung dijual belikan untuk konsumen. Kalau di daerah Manado dan apa kan mereka hanya diperjualkan di satu pasar, yang mana di pasar itu langsung dibeli untuk penikmat, kan langsung kemakan. Tapi kalau di Jawa Tengah, terutama di provinsi di Solo Raya, itu tuh langsung diperdagangkan memang khusus untuk diedarkan, gitu. Jadi sangat disesalkan perdagangan ini semakin hari bukannya semakin ada pengurangan, tapi semakin membesar, gitu. Karena para penikmatnya juga kesadaran mereka kurang, jadi itu membuat mereka tuh tetap ambisius untuk makan daging anjing. Dan bahkan dari beberapa warung itu kan juga ada dijualkan kepada masyarakat yang sistem keliling. Di situ mereka pembelinya itu kebanyakan dikaitkan dengan miras. Jadi
maraknya daging ini untuk harganya itu udah kaitannya semua, ada yang miras, ada yang untuk suatu pembicaranya yaitu untuk stamina, Mhm, untuk penyakit TB yang semuanya sebetulnya itu mitos gitu. mhm, mhm. Mbak Mustika, kami ingin mengonfirmasi berdasarkan penelusuran kami 2016 saja. Anda sebut tadi di Solo Raya paling tinggi. 2016 data dari Garda Satwa Indonesia. Bahkan perdagangan atau bisnis anjing untuk konsumsi ini mencapai 11 miliar rupiah. Betul, Mbak Mustika? Bahkan lebih. Bahkan lebih. Kalau kami, hitungan kami itu akan lebih. Karena kan dari target aja untuk di yang kita Solo Raya aja itu mencapai sekitar anjing yang disembelih ya, kami tidak memperhitungkan untuk jumlahnya, tapi kami menghitung jumlah target ekornya ya. Itu dalam kurun waktu untuk Solo Raya satu tahun itu bisa sampai 13.000 ekor anjing disembelih. Itu tahun 2019 kami menghitung. Mhm. Sekarang bukannya semakin menurun tapi semakin meningkat. Jadi hitungan itu akan bisa berkali lipat lagi gitu. Wow. Bahkan bisa sampai mencapai lebih dari 2 kali yang diutarakan sampai. Baik, baik. Kalau kita tarik ke belakang sebetulnya tadi ya kesadaran masyarakatnya yang masih mengkonsumsi daging anjing karena adanya mitos, kemudian juga sejumlah orang menganggap bahwa konsumsi daging anjing ini bisa menyuburkan stamina, kemudian memperbaiki kesehatan, vitalitas dan segala macamnya. Ini kan mitos sebetulnya ya, Mbak Mustika. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di Dog Meat Free untuk memberikan juga membantu mengedukasi masyarakat supaya angka masyarakat yang mengonsumsi ini bisa jauh berkurang? Ya, jadi kami DMFI kami membuat suatu gerakan yaitu holistik, yang mana kami tahu dan kami sadar bahwa kami itu tetap masyarakat. Kembali lagi semuanya yang bisa menegakkan untuk hukum dan apa segala hukum dan peraturannya itu ke pemerintah. Maka kami lebih memakai cara yaitu edukasi ke masyarakat melalui jalur pemerintah, yaitu dinas-dinas terkait, dan kita meminta juga dari nomor 1 di kota-kota itu untuk segera membuat aturan yaitu semacam surat edaran, yang dimana surat edaran itu menjadikan suatu pengawal untuk setiap daerah memberikan bukti bahwa mereka menolak perdagangan daging anjing di daerahnya dengan menjadikan itu ilegal. Ya, dari situlah kami mendapatkan SE, kita bisa mengembangkan ke masyarakat, yang mana bahwa perdagangan daging anjing ini beresiko dan juga bukanlah anjing dan kucing ini sebagai bahan konsumsi gitu. Baik. Kita harapkan ada tindak tegas dari pemerintah mengingat tadi bisnis ini juga ternyata sangat menggiurkan dan berbahaya untuk masyarakat jika mengonsumsi daging anjing yang tadi kita belum jelas bagaimana kesehatan dan tidak ada bukti ilmiah bagaimana daging anjing bisa menyuburkan atau membantu memperbaiki kesehatan. Mbak Mustika Chandra, terima kasih banyak sudah berbagi perspektifnya bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore. Terima kasih sudah CNN. Selamat sore.